Halo, Assalamualaikum guys. Apa kabar kita semua? Semoga kita selalu dalam lindungannya, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan yang baper jadi tambah baper ya guys. Amin amin Allahumma amin. Hafiz tertunduk, senyum-senyum sambil menghayal. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang dihayalkan Hafiz? Jom, kita cari tahu sama-sama guys. Hari Sabtu adalah hari yang selalu ditunggu-tunggu oleh Hafiz. Hari yang membuatnya sangat bersemangat melakukan aktivitas. Terutama jika jadwal pengajian telah di-share di grupnya. Maka hati Hafiz jadi berbunga-bunga. Aku pasti datang, lirih Hafiz setelah membaca pesan di grup pengajian. Waktu yang telah disepakati pun tiba. Hafiz dan Ane sama-sama sangat bersemangat menghadiri pengajian. Namun Hafiz punya niat yang lain untuk datang ke lokasi. Sementara Ane yang polos, niatnya tulus dan murni untuk menambah ilmu tanpa embel-embel ada Hafiz di pengajiannya. Sesampainya di teras masjid, Ane bertemu dengan Tari, koordinator para akhwat. Assalamualaikum Mbak Tari. Waalaikumsalam Mbak Ane. Alhamdulillah, hari ini bisa hadir, ucap Tari sang koordinator para akhwat. Alhamdulillah Mbak, syukurnya Mbak Tari mengingatkan saya, kalau tidak, mungkin saya lupa, sahut Ane. Namun Hafiz yang lebih dulu hadir, dan sedang duduk di dalam masjid, mendengar percakapan mereka. Tersungging senyum manis di bibir Hafiz, saat melihat pujaan hatinya berjalan memasuki halaman masjid. Namun saat mendengar percakapannya dengan Tari, hatinya sedikit terusik. Apa dia tidak merindukanku? Kok bisa-bisanya dia hampir lupa jadwal pengajian hari ini? Apa dia tidak mengingat ada aku di sini? Racaunya dalam hati. Kenapa bro? Kayak lipatan buku gitu wajahnya, telisik Hazlan menyambangi tempat duduk Hafiz. Biasa aja, sahut Hafiz datar. Yakin, bukan karena perempuan di luar itu, ledek Hazlan sambil menyenggolkan bahunya ke bahu Hafiz. Hafiz hanya tersenyum miring. Saran aku nih ya, cepat ambil tindakan sebelum elang lain yang menyambarnya. Kamu mau kehilangan kesempatan, kembang yang sudah di tangan akhirnya dirampas orang, karena hanya dipandangi terus, tandas Hazlan menyarankan sahabatnya. Sebelum mereka selesai berspekulasi, sang ustadz memberikan salamnya untuk segera memulai pengajian rutin mereka. Hafiz dan Hazlan pun segera mengambil posisi duduk dalam barisan jamaah lainnya. Kajian yang diusung kali ini adalah tentang bagaimana membahagiakan pasangan terutama istri. Meskipun sebagian jamaah masih ada yang belum berumah tangga. Namun sang ustadz menyarankan kepada para calon suami, untuk belajar memahami ilmunya terlebih dahulu sebelum benar-benar mempraktekkannya. Sejatinya, membahagiakan orang tercinta adalah keinginan setiap orang. Salah satunya adalah membahagiakan seorang istri. Seorang istri juga tentunya mengharapkan kebahagiaan yang didapatkan dari suaminya. Tak jarang para suami itu merasa bingung, bagaimana cara memberikan kebahagiaan pada istrinya. Ini disebabkan oleh beberapa suami yang tidak benar-benar mengenali karakter dan psikologis istrinya. Sementara sang istri sangat mengharapkan pemberian kebahagiaan yang lebih. Nah, berdasarkan inilah sang ustadz menjelaskan beberapa cara ala Rasulullah dalam membahagiakan istri-istrinya. Yang pertama adalah memanggil sang istri dengan panggilan kesayangan. Kedua, menemani sang istri berdiskusi atau bercanda.
Ketiga, memberikan kejutan. Sejatinya perempuan itu suka dengan kejutan, tidak harus mahal dan mewah. Keempat, membantu mengerjakan pekerjaannya serta memuji dan bersikap romantis. Dan yang terakhir adalah meluangkan waktu bersamanya, sambil diselingi pembelajaran atau pendidikan yang baik. Insya Allah, samawa itu akan terwujud. Hafiz tertunduk senyum-senyum mendengar penjelasan panjang lebar dari sang ustadz sambil menghayal. Assalamualaikum bidadariku, sapa Hafiz membangunkan Ane sambil mendaratkan kecupan di keningnya. Sambil menggeliat, dan perlahan melebarkan kelopak matanya, Ane tersenyum saat sang suami membangunkannya dengan lembut. Waalaikumsalam sayang, udah siang ya, ucap Ane. Subuh yuk, aku tunggu, kata Hafiz mengajak Ane sholat berjamaah. Kemudian Ane langsung beranjak dari tempat tidurnya dan segera menyusul Hafiz setelah selesai mengambil wudhu. Setelah selesai, Ane mencium punggung tangan Hafiz dan dibalas dengan kecupan di kening Ane. Sayang, maafkan segala silap dan salah Ane, ucapnya saat menyalam tangan suaminya. Mas juga gitu ya? Ane langsung bergerak melangkah ke dapur, menyiapkan makanan untuk sarapan pagi ini. Semua dilakukan dengan ketulusan cinta. Hafiz menghampiri Ane yang masih memasak di dapur setelah menyapu rumah, karena memang tidak memakai jasa pembantu. Sambil melingkarkan tangannya di pinggang Ane dari belakang, Hafiz berkata, sayang, kamu tahu nggak bahwa aku adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini? Ane memandang sekilas sambil menautkan kedua alisnya. Kenapa? Karena aku memiliki istri yang luar biasa sempurna menurut kacamataku. Alhamdulillah, cantik, baik, rajin, perhatian juga pengertian, dan yang terpenting soleha. Semua itu sudah cukup membuatku bahagia. Jangan terlalu berlebihan memujiku mas. Bisa-bisa aku jadi takabur nanti, sahut Ane sambil memainkan sutil di dalam kuali. Nih, aku sangat menyayangimu sampai kapanpun, lirih Hafiz yang ternyata dapat didengar oleh Hazlan dan membuatnya terbatuk. Uhuk, Hazlan terbatuk dan membuat Hafiz sadar dari lamunannya. Dan semua jamaah memusatkan perhatiannya kepada Hazlan. Kamu kenapa bro? Tanya Hafiz sedikit panik dan langsung mengambilkan segelas air putih untuknya. Setelah dirasa tenang, Hazlan hanya tersenyum lebar mendengar ungkapan hati sahabatnya yang tak disadarinya. Pengajian pun selesai dan diakhiri dengan sholat asyar berjamaah. Sebelum mengambil wudhu, Hazlan kembali mengingatkan Hafiz untuk segera mengungkapkan perasaannya ke Ane. Masalah ditolak atau diterima itu soal belakang. Yang terpenting sudah disampaikan. Hafiz diam sambil menatap lekat wajah Hazlan dan disuguhi dengan senyuman semangat berjuang. Lalu semua jamaah merapatkan barisan safnya, tanda sholat akan segera dimulai. Begitu selesai, Hafiz langsung bergerak dan menunggu Ane di teras masjid. Yang ditunggu pun keluar. Saat akan memakai sepatunya kembali, Hafiz menghampirinya. Assalamualaikum Mbak Ane. Waalaikumsalam Mas Hafiz. Jika nggak mengganggu, boleh saya bicara sebentar sama Mbak? Tanya Hafiz ragu akan mendapatkan penolakan. Boleh Mas, Alhamdulillah, hari ini saya sudah bebas, artinya saya nggak akan terganggu jika Mas Hafiz ada keperluan dengan saya, papar Ane.
Tapi nggak di sini, boleh kita bicara di suatu tempat, ajak Hafiz. Ane tak menjawab. Namun dari ekspresi wajah yang ditunjukkannya, ia merasa sungkan jika hanya berdua saja. Akhirnya Hafiz mengajak Hazlan sebagai pendampingnya. Hazlan pun menyetujuinya. Mereka bertiga pun pergi ke sebuah tempat ngopi yang terbuka, agar tidak menimbulkan fitnah. Pengajian kali ini tak dihadiri oleh Nisa. Berhubung sang empunya badan sedang ada perkuliahan. Katanya ada yang mau disampaikan Mas? Tanya Ane to the point dengan kekuatan penuh. Mendengar pertanyaan Ane, seketika pertahanan Hafiz goyah. Wajahnya mulai bersemu merah. Akhirnya Hafiz memberanikan diri mengutarakan isi hatinya selama ini. Sedangkan Hazlan, dia pura-pura tidak mendengar, malah beralasan untuk ke toilet. Mbak Ane, sebenarnya, Hafiz terbata-bata. Ane memfokuskan pandangannya seraya menajamkan pendengarannya, menunggu Hafiz menuntaskan kata-katanya. Sebenarnya kenapa Mas? Sebenarnya Hafiz suka sama Mbak Ane sejak pandangan pertama, sambar Hazlan yang tidak sabar menunggu Hafiz berbicara. Bukannya tadi kamu ke kamar mandi, kok sekarang udah nongol, keluh Hafiz yang ucapannya dipotong oleh Hazlan. Hazlan tertawa renyah melihat raut wajah sahabatnya. Sementara Ane masih berusaha menstabilkan detak jantungnya yang berkejaran tak tentu arah, hanya mampu menundukkan pandangannya. Bagaimana Mbak? Apa Mbak bersedia menjadi pacar dari? Nggak usah pacar deh, langsung jadi istri saja dari sahabat saya Hafiz. Kasih saya waktu untuk memikirkannya Mas. Saya masih ingin menikmati hidup saya dulu, setelah saya lulus kuliah nanti, ujar Ane seraya mengulas senyum. Ya sudah kalau begitu, aku akan setia menunggu jawaban Mbak Ane, sahut Hafiz. Insya Allah secepatnya akan saya kabari Mas Hafiz ya. Apakah Ane akan menerima Hafiz sebagai calon imamnya? Atau malah Ane akan menolaknya? Jom, kita selidiki pada bab selanjutnya di Yurihan Author Channel. Channel yang menayangkan novel-novel romantis bernuansa Islami, karya Mbak Hana Devi guys. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga atas dukungannya pada channel ini. Tanpa kalian channel ini nggak akan bisa berkembang, so, terima kasih banyak guys. Sampai jumpa, Assalamualaikum.